wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video tentang analisis kasus korupsi Surya Darmadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Irma Yuni Kalsum Papalia dengan NIM 2021-22021. Saya Sitila Surahman dengan NIM 2021-22035. Saya Deli Wulandari dengan NIM 2021-22009. Saya Om Gatot Roman dengan NIM 2021-22011. Saya Leliati Rukwa dengan NIM 2021-22039. Saya Miftah Murniati Ningsih dengan NIM 2021-22003. Saya Ikhlas Sulamatul dengan NIM 2021-22121. Sebelum kita memasuki kepada penjelasan kasus korupsi Surya Darmadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu korupsi. Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan, tapi apakah betul-betul paham pengertian korupsi dan pengertian anti korupsi? Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruption memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruption juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruption masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi korupti. Kata korupti dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Surya Darmadi yang merupakan pendiri sekaligus ketua Darmex Agro Group. Perusahaan tersebut didirikan di Jakarta pada 1987 melalui anak perusahaannya dari PT Duta Palma Nusantara. Perusahaan tersebut bergerak di kelompok budidaya, produksi, pengekspor kelapa sawit terbesar di Indonesia. Kelapa sawit yang berlokasi di Riau dan Kalimantan. Kini perusahaan tersebut telah memiliki 8 pabrik di Pekanbaru, Kalimantan, dan juga Jambi. Sementara untuk produksi minyak mentahnya per bulan dari perusahaan itu bisa mencapai 36.000 metrik ton. Maka tak heran dirinya pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Kekayaan pada perusahaannya yang dimiliki Surya Darmadi telah mencapai kekayaan yang melimpah. Karena pada tahun 2018 dia tercatat sebagai orang terkaya ke-28 di Indonesia versi majalah Forbes. Kekayaannya ditaksir mencapai 1,45 miliar dolar AS atau sekitar 20,73 triliun. Mirisnya, Surya Darmadi harus mendekam sementara di rumah tahanan atau rutan Salembah selama 20 hari. Selama penyelidikan kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan berlangsung. Sekarang Surya telah terbukti menjadi koruptor terbesar di Republik Indonesia dan telah divonis 15 tahun penjara. Jadi apa yang menyebabkan Surya Darmadi melakukan tindakan korupsi tersebut? Mari kita ulas. Kronologi kasus Surya Darmadi berawal dari keterlibatan kasus penyerobotan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahun 2015 lalu. Setelah terungkap, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau. Tidak sendiri, mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yakni Raja Tamsi Rachman juga ikut ditetapkan menjadi tersangka. Motif dari kasus ini adalah bahwa Surya dan Raja diduga melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektar tersebut secara tanpa hak melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan perekonomian negara. Tidak hanya itu, terlibat dalam kasus suap 1 tahun sebelum kasus penyerobotan lahan terungkap, Surya bersama Gubernur Riau Anas Mamun dan
Ketua Apkasindo Gulat medali emas menurun juga terkena operasi tangkap tangan. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rajman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, serta PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, berharap majelis hakim memutuskan vonis nantinya secara proporsional. Sebab menurut dia, kasus yang menjerat kliennya tidak layak naik ke pengadilan sebab sudah diakomodisi Undang-Undang Cipta Kerja. Dakwaan yang dipersoalkan Kejaksaan Agung adalah mengenai kawasan kehutanan, tapi permasalahan soal hal itu sudah diakomodisi Undang-Undang Cipta Kerja, kata kuasa hukum Surya Darmadi pada Rabu 22 Februari. Setelah penjelasan kronologi kasus Surya Darmadi yang dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan dampak kerugian bagi negara dari kasus korupsi tersebut. Kerugian awal, kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam kasus korupsi Surya Darmadi meningkat dari 78 triliun menjadi 104,1 triliun. Awal penyidik menyampaikan kerugian 78 triliun. Sekarang sudah perhitungan hasil yang diserahkan kepada penyidik dari BPKP, itu kerugian negara 4,9 triliun untuk keuangan. Untuk kerugian perekonomian negara senilai 99,2 triliun, sehingga nilai ini ada perubahan dari awal penyidik temukan. Kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku, kami hitung dengan jumlah untuk kerugian keuangan yaitu sebesar 7,8 US dollar atau sekitar 114 miliar. Kemudian lainnya ada provisi sumber daya hutan, ada fakta-fakta kerusakan hutan itu, sehingga ada biaya pemulihan kerusakan lingkungan yang jika dijumlah semuanya berjumlah 4,9 triliun. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan barang bukti berupa uang tunai yang telah disita dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group sebanyak 5,12 triliun, 11,4 juta US dollar dan 646 dolar Singapura yang dititipkan oleh Kejaksaan Agung kepada Bank Mandiri dan sejumlah bank lainnya. Perlu diketahui bahwa uang sebanyak 5,1 triliun ini bukan hanya dititipkan kepada Bank Mandiri, ada beberapa bank lainnya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Dari yang dijelaskan oleh teman saya mengenai dampak kasus korupsi Surya Darmadi bagi negara, saya akan melanjutkan membahas tentang proses penyitaan terhadap Surya Darmadi. Penyitaan aset Surya Darmadi, Kejagung sita lagi aset Surya Darmadi kapal, motor, hingga tongkang. Kejaksaan Agung, Kejagung kembali menyita aset milik bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan tindakan pidana korupsi dan pencucian uang terkait penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Adapun penyitaan terhadap tanah, bangunan, dan atau benda tidak bergerak itu dilaksanakan pada Selasa 30 Agustus 2022 pukul 08.00 WITA. Pertama adalah 1 unit kapal motor Tunda dengan nama kapal Royal Palma 9 X Deli Muda 2 dengan tanda panggilan YD 4513. Kedua, 1 unit tongkang dengan nama kapal Royal Palma 2 X Royal Palma. Penyitaan dilakukan guna kepentingan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu atas nama tersangka
Surya Darmadi. Tutur Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya Rabu 31 Agustus 2022. Setelah apa yang dijelaskan oleh teman saya tentang proses penyitaan kasus korupsi Surya Darmadi, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penangkapan Surya Darmadi. Berikut beberapa fakta yang sudah diketahui mengenai penangkapan Surya Darmadi alias Apeng itu. Yang pertama yaitu pengacara sampaikan Surya Darmadi akan datangi kejaksaan. Kuasa hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, mengatakan kliennya akan tiba di Indonesia pada Senin 15 Agustus 2022. Surya siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Pak Surya akan mendatangi penyidik untuk memberikan klarifikasi dan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, kata Junifer Girsang dalam keterangan tertulis Sabtu 13 Agustus 2022. Yang kedua yaitu berobat ke luar negeri. Junifer Girsang mengatakan kliennya tidak dapat menghadiri panggilan penyidik karena hingga saat ini Surya Darmadi yang sudah lansia tengah menjalani pengobatan di luar negeri. Karena proses hukum ini lanjut dia, Surya Darmadi berupaya untuk mempercepat pengobatannya guna menghormati proses hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu kejaksaan langsung tahan Surya Darmadi. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan penyidik akan langsung menahan bos Duta Palma Surya Darmadi. Penahanan dilakukan setelah selesai pemeriksaan. Hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka Surya Darmadi dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari, kata Burhanuddin di kantornya Jakarta Senin 15 Agustus 2022. Yang berikut yaitu kronologi penyerahan diri Surya Darmadi. Setelah dinyatakan buron, Surya Darmadi lewat pengacaranya mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, inilah awal mula penyerahan diri Surya. Surya itu kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi oleh pengacara Surya, Junifer Girsang, kepada Kejaksaan Agung. Hingga akhirnya Surya benar-benar kembali ke tanah air hari ini. Burhanuddin mengatakan Surya terbang dari Taiwan menggunakan penerbangan China Airlines C1761. Surya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian tim kami melakukan penjemputan, kata Burhanuddin. Yang berikutnya yaitu alasan Surya Darmadi baru serahkan diri. Pengacara Surya Darmadi, Junifer Girsang, mengatakan kliennya selama ini tak tahu dipanggil Kejaksaan Agung. Alasan itu yang membuat Surya Darmadi tidak pulang ke tanah air. Beliau selama ini tinggal di luar negeri, baru mengetahui ada pemanggilan, kata Junifer di Kejaksaan Agung Jakarta Senin 15 Agustus 2022. Menurut Junifer, Surya baru mengetahui ada pemanggilan terhadap dirinya setelah menerima surat dari kejaksaan. Yang berikut yaitu ditahan di Rutan Salemba. Surya Darmadi diperiksa selama 3,5 jam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Setelah itu dia langsung ditahan di rumah tahanan Salemba, ditahan untuk 20 hari. Sebelumnya apa yang dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan meneruskan hukuman terhadap Surya Darmadi. Surya Darmadi divonis hukuman 15 tahun penjara karena kasus korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun kepada pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Hukuman tersebut ringan dari tuntunan jaksa penuntut umum karena alasan menjatuhkan kemanusiaan. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurangnya selama 6 bulan. Selain itu, Surya Darmadi dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2,23 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar 39,7 triliun. Apabila Surya tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 tahun. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntunan jaksa penuntut umum JPU yang meminta agar Surya dihukum pidana penjara seumur hidup, denda 1 miliar dan diminai uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar 4,7 triliun dan 7,8 triliun. Perekonomian negara sebesar 73,9 triliun. Apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi, saya akan lanjutkan penjelasannya.
Upaya untuk mencegah agar kasus serupa tidak terulang kembali. Terdapat upaya dalam pencegahan korupsi, yaitu upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi: perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencurian uang di kancah internasional. Itulah video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.